Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nikmah, Prodi Ilmu Hadis 6B dengan NIM 12630220053. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan pemrograman web atau web programming. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan juga bertukar informasi. Interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia atau jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Sekarang, mari kita mengenal WWW. World Wide Web adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet dan biasanya disingkat sebagai web, merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resource yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlinks dan URLs. Berikutnya, mari kita mengenal tentang protokol. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer, TCP atau IP, yang disebut dengan Transmission Control Protocol Internet. Protokol merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Berikutnya, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya adalah URL atau Uniform Resource Locator. Digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server dan juga dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, dan juga jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Berikutnya, mengenai protokol transfer adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol transfer yaitu HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web. Kemudian FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Yang ketiga, Gopher digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Dan berikutnya, News NTP atau Network News Transfer Protocol digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Kemudian telnet. Telnet digunakan untuk login ke suatu server komputer. Berikutnya adalah DNS atau Domain Name System. Adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Dan berikutnya, homepage. Website atau situs web merupakan alamat atau URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Kemudian, web page atau halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file.
Nah, dalam web page tersimpan berbagai informasi dan juga link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun web page lain pada website yang berbeda. Kemudian tentang homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Kemudian kita mengenal server dan klien. Dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu yang pertama ada server, penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Yang kedua adalah klien, bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Kemudian, web browser berjalan pada komputer user, merupakan tool untuk melakukan navigasi di web, menampilkan dokumen web, semisalnya MS Internet Explorer atau Windows, Netscape Navigator atau Communicator, Opera, Concur, atau Linux. Server-side programming. Server-side programming adalah proses membuat kode yang dijalankan di sisi server. Server-side programming sering menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Ruby. Tujuan utama dari server-side programming adalah untuk mengelola logika bisnis dan data dan menghasilkan respon HTML yang kemudian dikirimkan ke browser pengguna. Kemudian kita mengenal client-side programming. Client-side programming proses membuat kode yang dieksekusi di sisi klien atau di browser pengguna. Biasanya client-side programming ini menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript, HTML, dan juga CSS. Beberapa contoh tugas client-side programming yang umum dilakukan adalah membuat efek animasi, memvalidasi data input dari pengguna, dan juga mengambil data dari API dan menampilkan data pada halaman web. Kemudian kita mengenal summary. Server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Kemudian untuk pengiriman informasi di internet diperlukan protokol. Dan sisi server berupa web server, misal Apache dan IIS. Sedangkan sisi klien berupa web browser, misal Opera dan Internet Explorer. Dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis atau dapat interaktif dengan user diperlukan server-side dan client-side programming. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.